Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran ya. Sini Bapak sengaja membuatkan video karena matematika itu lebih mudah dipahami jika diberikan video, maka dalam pertemuan, insya Allah setiap pertemuan ke depan nanti akan selalu Bapak usahakan untuk selalu membuatkan video agar ketika kalian mempelajari itu bisa berulang-ulang dari video yang sudah Bapak buat, jadi begitu. Baik, ini juga merupakan pembelajaran pertama ya setelah kemarin kita pertemuan pertama. Untuk ada kelas juga yang memang ini adalah pertemuan pertama, kemudian pembelajaran pertama juga. Untuk matematika kelas 8A, B, C, D. Kemudian nanti untuk IPA kelas D ya, yang Bapak ajar nanti insya Allah selama pembelajaran ke depan nanti selalu Bapak usahakan selalu ada video untuk ketika penjelasan. Kemudian setelah di video ini nanti akan Bapak jelaskan bagaimana materinya. Kemudian apabila ada yang tidak paham bisa bertanya di grup. Dan nanti setelah selesai pembelajaran Bapak juga akan kirim PowerPoint-nya. Jadi kalian memiliki dua alat pembelajaran yaitu dari Bapak ya, khusus yang diberikan oleh Bapak, yaitu video dan PowerPoint atau PPT. Setelah pertemuan ini juga nanti akan diberikan setiap harinya, setiap pertemuannya juga akan diberikan tugas, yaitu melalui Google Classroom, begitu. Baik, sebelum kita mulai, apabila kalian belum berdoa, silahkan pause dulu video ini, kemudian silahkan kalian berdoa. Ya, baik. Kalau misalnya kalian sudah berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebelum dilanjutkan, silahkan juga kalian menyiapkan buku tulis ya, khusus untuk pelajaran matematika. Silahkan disiapkan dulu. Apabila alat tulisnya sudah terkumpul atau sudah di depan kalian, kita akan lanjutkan pembelajaran. Jadi kalau misalnya belum disiapkan, silahkan disiapkan dulu. Silahkan kalian klik tombol pause di video ini. Ya, baik. Kalau sudah buku tulis dan alat tulisnya disiapkan, marilah kita lanjut ke materinya ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang ini. Membuat persamaan linear dua variabel. Ya, sebenarnya kita ini adalah bab 1 ya. Bab pertama di semester 2 yaitu tentang persamaan linear dua variabel ini. Atau PLDV kalau misalnya kita bisa singkat ya, karena kalau membaca persamaan linear dua variabel terlalu lama, jadi kita singkat saja untuk persamaan linear dua variabel ini menjadi PLDV. Nah, ini adalah bab ya, bab pertama. Insya Allah nanti kita akan ada 4 materi. Ya, tentang PLDV ini ada 4 materi. Nah, untuk materi pada hari ini yaitu tadi materi pertama ya, bab 1 dan materi pertama yaitu adalah tentang membuat persamaan linear dua variabel atau membuat PLDV. Baik. Ya, yang pertama kali sebelum kita melanjutkan jauh-jauh tentang PLDV, kita bahas dulu ke yang paling dasar. Sebenarnya apa sih itu PLDV? Apa sih PLDV itu? Jadi, kita kalau misalnya mau coba pakai soal cerita ya. Ini ada cerita. Ada panjang rambut Tugimin ya. Jadi Tugimin ini nama orang. Ya, panjang rambut Tugimin, ya, rambutnya Tugimin itu pada awalnya adalah 30 mm. 30 mm kalau dijadikan senti jadi 3 senti ya, tapi kita pakai 30 mm aja supaya lebih mudah. Baik, panjang rambut Tugimin pada awalnya adalah 30 mm.
Nah, tugumin itu rambutnya akan bertambah panjang 0,3 mm setiap harinya. Jadi setiap hari nambah 0,3 mm, nambah 0,3 mm dan seterusnya. Itu setiap harinya nambah segitu. Kemudian dari sini ini kita bisa memperkirakan panjang rambut tugimin Y mm ketika X hari. Apa sih Pak maksudnya ya? Sebelum itu kita kenalan dulu sama tugimin. Ya, ini adalah tugimin ya. Tugimin ini kayaknya orang Jawa dari mukanya. Tapi kok sipit ya? Nggak tahu lah, ngantuk kayaknya. Baik. Nah, dari sini itu kita bisa membuat persamaan atau PLDV-nya ya, persamaan linear dua variabel. Dari cerita di sini itu kita bisa membuat PLDV-nya. Bagaimana cara membuat PLDV-nya? Sebentar, Bapak tuliskan dulu persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan 0,3 X ditambah 30. Maksudnya apa sih Pak ini di sini ya? Maksudnya seperti ini. Untuk 30 ini adalah panjang rambut awal tugimin ya. Ingat, awal ini perlu digarisbawahi. Jadi awal ya. Awal ini perlu digarisbawahi yaitu 30. Samakan dengan yang di atas ya. Nah, ini panjang rambut tugimin pada awalnya 30. Kemudian setelah itu ada X. X ini adalah jumlah harinya ya. Ketika X hari di sini nih Bapak tulis di sini X harinya. Kemudian ada di sini 0,3 loh. Apa ini Pak artinya 0,3? 0,3 ini adalah pertambahan panjang setiap harinya. Jadi berdasarkan pernyataan kedua ya, jadi rambut tugimin itu kan bertambah 0,3 mm setiap harinya. Nah, 0,3 ini merupakan pertambahan panjang rambut tugimin setiap harinya. Jadi setiap harinya panjangnya nambah 0,3 mm. Dan Y di sini itu mewakili panjang rambut tugimin setelah X hari. Ya, X ini maksudnya nanti sekian hari ya, maksudnya X ini ya. Jadi X ini nanti akan kita isi sama angka-angka. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini kita tulis lagi tadi persamaan panjang rambut tugimin yaitu Y sama dengan 0,3 X ditambah 30. Maka nanti akan timbul pertanyaan, berapakah panjang rambut tugimin setelah 20 hari? Maka kalau misalnya kita mau mencoba mencari berapa panjang rambut tugimin setelah 20 hari. Ini kalau setiap harinya pertumbuhannya konstan ya, jadi tetap begitu. Kita anggap saja ini tetap. Nah, caranya yaitu adalah tinggal memasukkan X-nya di sini. Nah, nilai X-nya ini dari mana sih, Pak? Nilai X-nya ini dari jumlah hari yang kita cari, yaitu adalah 20 di sini. Jadi 20-nya kita masukkan ke X. Ini maksudnya kalau seperti ini nih 0,3 dikali 20 ya artinya ya. Jadi 0,3 ini sama saja artinya 0,3 dikali 20. Bukan ditambah loh ya, ini dikali. Oke. Nah, jadi Y sama dengan 0,3 dikali 20 ditambah 30. Nah, kalau misalnya dalam matematika, perkalian itu selalu didahulukan daripada pertambahan. Jadi, ini setelah itu ditulis Y sama dengan ya 0,3 dikali 20. Sebentar, spoilernya jangan dikelihatankan dulu. Kalau misalnya kita mau hitung-hitungan, ada 20 dikali 0,3. Ya, kita kali coba. 3 kali 0, 3. 3 kali 2. Sorry. 3 kali 0, 0 ya. Wah, gimana sih Pak Pram kok salah? Iya. 3 kali 0 itu jawabannya adalah 0. Kemudian 3 kali 2 itu jawabannya adalah 6. Ya. 0 kali 0, 0. 0 kali 2, 0 juga. Jadi 0
0 ya. Karena ada koma di sini, maka komanya kita kasih di sini. Jadi sama saja jawabannya adalah 6. Jadi 20 kali 0,3 itu adalah 6. Ya, ini Bapak hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Jadi jawabannya tadi 0,3 adalah 6 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, 0,3 dikali 20 ini adalah 6. Nah, 6 ditambah 30 hasilnya yaitu adalah 36 mm. Apa kesimpulannya? Jadi, panjang rambut Tugimin setelah 20 hari ini adalah 36 mm. Jadi seperti itu. Fungsi dari PLDV. Ya, oke, ini kita lupakan dulu tentang Tugimin. Selanjutnya kita coba ke soal-soal yang selanjutnya.